Berjumpa lagi di channel 99 Seni, channelnya yang membahas karya rupa dan warna. Masih dengan saya, MD Beliani Hutagalung, menemani kamu di sini dengan semangat. Pandangan dalam sebuah media kanvas selalu dianggap seni. Apa karena yang medianya atau pendapat yang sama oleh pengetahuan dasar? Nah, artikel kali ini akan membahas perjalanan menjadi pelukis. Ya, pelukis yang sering kita dengar di masyarakat. Menurut Menyaner, untuk menjadi pelukis sendiri tidak semudah katanya. Walau banyak anggapan bisa melukis, pasti pelukis. Mengapa demikian? Ya, dalam pemahaman melukis, menggambar, bahkan mewarnai hanya kegiatan yang dilakukan dalam sebuah konteks hobi, yang pada dasarnya mungkin suka dalam hal bidang seni. Tingkatannya, hari ini Menyaner masih menganggap kita adalah pejuang seni. Jadi bukan sekedar hobi lagi ya, sudah menjadi perjuangan serius dalam bidang ini. Bukan mengisi dalam waktu luang lagi, melainkan serius berkarya untuk mewujudkan visi dan misi. Buat yang belum tahu visi dan misinya apa, ditonton dulu di video sebelumnya ya, part 1 sampai part 9 di playlist Seni by Menyaner. Jadi, berkarya itu dari hobi yang kamu ingin kembangkan, nggak langsung jadi pelukis ya. Langsung ada yang berpikir, apakah pelukis itu yang dimaksud adalah orang yang lulus dari akademis? Menurut Menyaner, nggak juga. Banyak juga pelukis autodidak atau mendadak bisa mengembangkan diri lewat jalur pribadi. Kalau tentang akademis, bisa ditanya langsung ke mantan, pelaku, atau petinggi yang sudah mahir di dalam bidang akademis ya. Ini nggak kita bahas karena bukan ranah kami. Kami masih dalam ruang terbuka yang umum dari kata paham seni. Kenapa kita masih berada di fase menjadi pejuang? Ini adalah perjuangan panjang antara menentukan masa ke masa, keputusan yang menjadi gelap dan gulita dalam perjalanan hidup di dunia rupa dan warna. Serem kan gelap gulita? Buat teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel 99 Seni yang isinya semangat rupa dan warna. Komen kalau kamu sudah hadir untuk mendorong akun ini terus berkembang. Dan jangan lupa subscribe ya, biar terus dapat ikut mengupas lapis demi lapis apa sih seni rupa dan warna. Dalam fase pejuang, kita akan ditemukan dengan pilihan dan keputusan. Seperti contoh, ya saya ingin menentukan mahir di bidang atau seperti apa nanti nilai yang kita perjuangin untuk menjadi pelukis. Bukan tentang sekedar bisa beli cat, bisa beli kanvas, bisa bikin realis, atau bisa buat ngabstrak. Ini bukan tentang bisa, tapi lebih ke bagaimana kamu menata tiap keputusan yang kamu ambil. Pejuang masih dalam melakukan banyak hal dalam sebuah keputusan yang diambil, dengan menerima pesanan, bahkan mengeksplorasi sebuah karya agar dapat menjadi pembanding sebagai studi pembelajaran baru. Ada banyak cara dan teknik yang biasa dipakai untuk mengasah. Adalah copy the master. Ini merupakan cara cepat untuk mengasah ketajaman diri di setiap segmen sampai mana kita bisa menciptakan sebuah karya yang serupa dengan aslinya. Dalam tahap ini, mungkin banyak yang salah dalam bertindak seperti sulit menerima kenyataan, mungkin bahwa ini adalah tahapan yang harus dijadikan langkah keputusan pejuang. Pendewasaan karya akan membawa karakter yang terbentuk bukan sengaja.
Bisa jadi dari bagaimana mereka berbicara saat kamu memulai membahas seni. Sebagai beberapa contoh, orang yang berada di lapangan perjuangan mungkin tidak akan membahas tentang ilmu pasti, karena untuk berjiwa besar, kita harus bisa menempatkan diri secara sopan dan santun. Rupa-rupa atau pura-pura. Ini tidak lagi menjadi lapisan yang harus ditutupi. Kenyataannya, makin banyak rupa-rupa yang terbentuk menjadi berbagai macam aliran. Ada juga yang bilang rupa itu masih menjadi misteri. Ada juga rupa itu hanya yang buat yang tahu. Tapi semua masih menjadi rupa-rupa ya. Pura-pura juga masih konteks yang belum pasti, antara sudah mengerti apa yang ingin dia capai dalam seni, atau hanya untuk dikasih perhatian lebih. Terlihat seperti serius, walau hanya masih cerita panjang penghibur nuansa. Ada yang menjual cerita hidup, ada pula yang suka pura-pura menjadi agar terlihat sama, ada juga yang melakukan demi tidak dibilang pengangguran, tanpa perdebatan hidup lebih damai yang terbilang cukup bahagia. Suksesnya seni mungkin tidak terukur dari nilai apalagi pujian dari pecinta seni, karena batas menyukai bukan harus berjiwa besar, melainkan tindakan besar. Pejuang yang terus memberi dukungan moral mungkin tidak banyak. Berdasarkan fakta, yang setia mungkin hanya 5 orang dari mungkin 500 orang yang pernah menikmati karya kamu. Tapi, 5 orang itu sudah sangat indah jika terus membuat kamu bisa berkarya. Seperti yang pernah kita bahas di video Seni by Menyanar, kamu akan tahu tingkatan yang kamu tuju untuk apa pejuang seni itu ada dan bagaimana mereka menyemangati seni dari konteks karya, bukan peng, aku, an. Jadi, anak yang akan terus mengangkat talenta seninya pasti bukan hanya sekedar batas bakat yang telah ada dari kecil, melainkan memiliki pandangan yang lebih peka terhadap sebuah keadaan umum. Dan yang pasti pelakunya hanya manusia khusus yang memiliki tekad dan komitmen. Pernahkah kamu memikirkan apa yang membuat kamu mencintai seni rupa dan warna? Mari kita berkarya sebagaimana harusnya kita dapat menjadi pelita untuk sekitar kita. Masih bersama saya, MD Beliani Hutagalung. Hari ini kita akan membahas tentang semangat yang dibawa oleh para pendahulu sebelum kita menjadi sebuah sudut pandang apa yang ingin mereka tuangkan. Semangat pertikaian kepentingan ini, begitu banyak karya yang terkenal, telah dibawa oleh para pendahulu. Ada yang sampai ikon sejarah, bahkan ikon hubungan kenegaraan, ada juga sebagai barang loakan yang dilempar ke sana dan kemari. Tapi, apakah kekacauan itu membuat lahirnya para penerus di bidang seni, atau memang mereka terpanggil dari hati untuk dapat berkarya di bidang ini? Seorang filsuf terkenal pernah berkata, "Kemarin saya ingin merubah dunia, tapi hari ini saya bijak, maka saya akan merubah diri sendiri." Pada akhirnya, banyak yang tidak merubah apa-apa, tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak ngapa-ngapain. Dengan pengetahuan yang ada dan ilmu yang telah dipelajari, hanya menjadi cara menghasilkan pundi nilai kemakmuran. Apakah seni itu mengandung sebuah makna merubah dunia? Masih menjadi pertanyaan khusus. Semua bentuk ciptaan manusia tidak terlepas dari seni. Bahkan sebuah produk perbankan yang besar pun dibuat dengan nilai seni yang dapat dijual dengan harga tinggi.
Bagai rumah yang terus memiliki konsep dan peluang dalam investasi karena tanah sekarang makin mahal mungkin ya. Semua bentuk ciptaan manusia tidak terlepas dari seni. Bahkan sebuah produk perbankan yang besar pun dibuat dengan nilai seni yang dapat dijual dengan harga tinggi. Bagai rumah yang terus memiliki konsep dan peluang dalam investasi karena tanah sekarang makin mahal mungkin ya. Ya, setelah menjadi bentuk dan berwujud lukisan, ini harus dapat dipahami. Bukan dengan arti kata seni itu kan luas, jadi setiap orang bisa memahaminya berbeda. Ya, kalau gitu, harganya disamain biar standar nasional gimana? Penekanan jati diri adalah konsep yang akan menunjukkan siapa pembuatnya dalam sebuah karya. Walaupun tidak kebanyakan memilih untuk jalan pada seni yang rumit dengan pikirannya sendiri. Bahkan dari satu ke yang lain memiliki batas siapa yang terbaik, siapa yang memimpin, dan siapa yang mengkoordinasi. Kembali lagi, dari mana kita mau melihat sebuah patokan? Apakah dari para almarhum yang telah berjuang dahulu, atau yang lebih punya umur tetap hidup agar dianggap lebih tinggi tingkat daripada sesama? Lalu, mengapa hanya diperdebatkan dengan kata-kata? Seni dahulu pernah menjadi sarana perjuangan penolakan atas sebuah sejarah. Bahkan, kisah yang dicatat untuk mempertahankan sejarah Indonesia, bahkan para pahlawan. Pemusnahan ini melahirkan banyak yang takut. Saat penjara menjadi tempat dingin yang harus dituju para pejuang itu sendiri. Berbeda dengan seni yang bisa berubah di waktu yang dibutuhkan. Agar menjadi pandangan, kebaikan melahirkan kebodohan, kejujuran melahirkan keindahan, dan kebajikan melahirkan keharmonisan. Lalu, untuk apa kamu berkarya? Jika kamu berkarya hanya untuk mengenal diri, maka jangan pernah mencoba untuk menjadi lebih. Karena tidak ada karya yang berguna untuk orang lain. Jika kamu berguna hanya untuk diri sendiri, maka jangan juga mencoba. Kamu hanya akan menciptakan kuburan mengenaskan untuk karyamu sendiri. Jika kamu menciptakan untuk sebuah nilai, maka jangan pernah menunda dengan menjawab nanti, agar tidak ada penyesalan yang datang dari setiap waktu yang kamu gunakan dalam berkarya. Jika kamu masih tidak tahu untuk apa, berhentilah membuat karya. Mungkin kamu lebih layak hanya menjadi penikmat atau kolektor seni. Dukung mereka yang memang berjuang tekun diri dalam berkarya, agar tidak terus lahir kebohongan yang harus dibumbui bawang agar terlihat sedih, bagai sinetron perundungan alias bully. Demikian sampai di sini dulu kita akan membahasnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya, MD Beliani Hutagalung, izin kembali berkarya agar tidak nanti-nanti. Karena hari ini adalah anugerah terbaik untuk dapat terus menyemangati teman-teman dimanapun kamu berada.